Bapak saya mungkin mikir agak khawatir ya, ini anak mungkin salah asuh, and then bapak saya bawa saya ke psikiater untuk tes. Saya belajar sehari 14 jam, Mary, seriously. Ada kalanya saya nangis, tapi ketika saya nangis ya udah tutup pintu, nangis aja, teng gitu. Habis itu keluar, oke guys, gimana guys? Ya Allah, saya capek, temenin saya, capek banget. Kita kangen sama bapak. Cara kita untuk bisa berkumpul dengan Bapak dalam keabadian adalah ketika kita menjadi orang baik. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sosok luar biasa, Ibu Deni Puspa Purbasari, selaku Direktur Eksekutif dari Manajemen Pelaksana Pratu Prakerja. Halo Bu Deni. Halo, apa kabar? Baik. Berjumpa ya. Akhirnya berjumpa secara langsung. Betul, ya. Betul. Oke, beberapa kali ketemunya lewat online. Iya, betul. Daring. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget pastinya. Ya demikianlah. Apalagi kan sekarang Kartu Prakerja juga lagi gelombang yang terbaru ya, gelombang 19. Kesibukan buka gelombang atau tidak buka gelombang juga tetap sibuk sih sebenarnya, karena selalu kan ada perbaikan yang terus-menerus dilakukan, apakah itu sistem, apakah itu soal pemantauan, pelaksanaan pelatihan dan seterusnya. Oke, tapi satu hal yang saya selalu salut dengan Bu Deni itu selalu tangguh, selalu semangat. Nggak tahu energinya dari mana, kayaknya energinya itu selalu full terus ya, seharian pagi siang sore malam. Harus ya? Itu tanggung jawab saja sih. Kalau kita menerima tanggung jawab sebagai ya yang terdepan, ya harus menjadi teladan. Walaupun kita lelah, ya kita harus kuat gitu. Karena bagaimanapun juga tim kita tuh melihat kita. Jadi ya kita harus kemudian menyikapi tanggung jawab itu dengan segala konsekuensinya, termasuk kelelahan lahir batin yang dihadapi. Itu salah satu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ya. Saya pikir semuanya seperti itu. Betul. Jadi walaupun lelah, tapi kalau itu tanggung jawab ya tetap kita harus kuat, tetap harus kita laksanakan dengan excellent dan sungguh-sungguh. Betul, karena kemudian dari hasil kerja keras itu kan pasti adalah suatu hal yang baik. Walaupun itu sebuah kegagalan, saya pikir itu juga membuat kita bijaksana. Dan saya tuh selalu berpikir bahwa kalau kita sudah melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, yet hasilnya masih kurang memuaskan, at least kita belajar dari proses itu dan membuat kita menjadi lebih bijaksana dan no regret gitu, karena sudah melakukan yang terbaik. Soal hasil itu kan tidak semuanya di dalam kontrol kita begitu. Iya, dan pemikiran seperti yang Bu Deni baru saja utarakan itu kan tidak terjadi dalam semalam ya. Saya yakin itu adalah berdasarkan hasil pengalaman proses gemblengan hidup yang Bu Deni sudah alami dari sejak kecil. Ya, cerita dikit nih, lahir di Semarang dan setahu saya nih dari sejak SD, SMP, SMA itu selalu berada di sekolah unggulan, murid berprestasi, selalu ranking, selalu juara. Berarti emang udah pinter dan tangguh dari lahir? Kalau pintar sih teman-teman saya juga banyak yang pintar. Mungkin inherently saya itu kompetitif saja, bahwa saya ingin kemudian, pertama adalah saya sebenarnya ingin tahu banyak gitu, ingin menguasai apa yang diberikan oleh guru atau ingin menguasai apa yang menarik buat saya. Nah kemudian itu membuat saya kayak suck into gitu ya, belajar gitu, kemudian wah ngulik gitu. Nah kemudian setelah saya menguasai itu memberikan kepuasan. Nah ketika kemudian ulangan, tes dan segala macam itu kan hanya proses ya yang harus dijalani. Nah it turns out misalnya saja saya ranking 1, oke, gitu. Kemudian itu kalau hasil dari proses. Kemudian kalau ranking 2,
ranking 2 ya saya ya. Oke, berarti saya mungkin belajarnya kurang kayak begitu. Nah, tapi sekali lagi apakah itu ya bawaan lahir atau apa, saya juga nggak tahu sih. Yang penting adalah saya menikmati aja sih proses belajar seperti itu gitu. Apakah itu didikan dari orang tua? Orang tua saya karena wirausaha, dari pagi sampai dengan malam beliau berdua bekerja. Sebenarnya mungkin orang tua saya hanya sering di sela-sela waktu yang ada ya sama anak-anak saudara-saudara saya ketika kita semua belajar di meja besar gitu. Bapak saya, ibu saya tuh selalu menasihati bahwa bapak ibu bekerja cari uang, kalian belajar yang baik gitu. Dan saya sejak kecil itu bapak saya kalau memberikan kayak pulang biasanya kan orang tua ngasihin apa gitu ya. Itu dulu tuh puzzle yang dibawain. Waktu saya TK itu saya ingat puzzle, kemudian buku cerita, buku gambar yang itu. Jadi sejak kecil mungkin saya banyak membaca itu yang kemudian itu membawa kepada angan-angan atau apa yang secara tidak langsung mungkin sekarang saya mengerti itu adalah soal creativity. Gitu ya. Bahwa saya membayangkan hutan yang begini, dan makanya ketika saya lihat butterflies itu saya kemudian teringat dari salah satu kisah buku yang saya baca yang judulnya Tini dan Tono. Saya sampai masih inget tuh, buku kelas 1, so colorful, dan di situ kemudian di buku itu ada banyak butterflies juga yang mengisahkan tentang hutan waktu itu, dengan ya warna yang beberapa butterflies yang popping seperti yang di kanan itu. Jadi saya masih teringat gitu ya sampai sekarang. Ya mungkin saya nggak ngerti apakah orang tua saya sebenarnya tahu bahwa membaca adalah hal yang baik, karena itu yang bisa mereka lakukan adalah memberikan buku dan belajar gitu. Nah jadi orang tua saya pendidikannya hanya SMA dua-duanya. Ya, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan apakah itu dari orang tua yang kalian enggak juga. Jadi nasihat orang tua saja, dan kita melihat keprihatinan orang tua ketika istilahnya mencari uang ya buat kita, ya udah diseriusin aja. Gitu. Jangan mengecewakan. Tapi that's good sih Bu Deni, karena dari hal-hal kecil yang mereka kasih, misalnya kayak contohnya puzzle, buku, secara tidak langsung kan itu menstimulasi kita di masa kecil untuk ya itu tadi kan berpikir kreatif, problem solving, belajar, at least jadi punya kebiasaan yang baik yang mungkin pada saat itu kecil kita nggak sadar, tapi itu kan membentuk masa depan kita. Dan karena saya lahirnya kan sudah tahun 1970-an ya, bisa dibayangkan kan ketika anak-anak usia segitu bapak saya memberikannya adalah puzzle. Zaman segitu, sebelum 1980 itu puzzle, buku cerita, saya pikir awesome banget ya itu almarhum bapak saya gitu, yang itu kemudian ya beliau juga menasehati bahwa bapak ini sama ibu kamu bukan orang sekolahan, kemudian kita tidak punya uang, kita tidak punya koneksi, jadi yang membawa kamu untuk berhasil ya ilmu kamu sendiri gitu, yang harus kemudian belajar dan memastikan kesuksesan itu. Apakah itu juga yang akhirnya membuat pendidikan menjadi yang terutama, termasuk salah satunya kan sekolah di SMA unggulan di Semarang, SMA Negeri 3, sekolahnya Ibu Sri Mulyani juga, sekolahnya Ibu Bu Retno juga di situ, ya kan? Kayaknya kalau di Semarang karena itu ya kota besar tapi ya nggak kota sebesar Jakarta ya. Ini sudah kayak waktu SD, saya di SD Teresia saya minoritas. Saya teman-teman saya mayoritas adalah Tionghoa, dan saya kan Muslim, sedangkan teman-teman saya sebagian besar adalah Kristen atau Katolik. Nah kemudian SMP ke SMP Negeri 3, karena mungkin ya tanah saya nilainya bagus, and then habis itu ke SMA 3. Dari SMP 3 ke SMA 3 tuh udah kayak jebol desa. Orangnya itu lagi gitu. Jadi anak-anak SMP 3 banyak yang kemudian masuk ke SMA 3 karena ya sekolah favorit ke sekolah favorit yang name-nya tinggi kayak begitu aja sih. Jadi bukan kita yang wah milih-milih sekolah gimana, enggak, itu kayak udah proses jalurnya. Gitu. Ya memang SMP 3 ke SMA 3, kalau swastanya ke Loyola gitu aja. Kalau enggak dapat SMA 3, SMA 1 dulu tuh cuman gitu aja Mary. Jadi enggak kreatif banget gitu. Sekolah tuh cuman gitu-gitu. Bukannya kita milih atau apa, enggak, seperti kayak udah otomatis aja sih. Oke. Dan tapi kalau menurut proses nih, harusnya kan begitu lulus SMA, kuliah. Nah, kuliahnya pada saat itu di UGM ambil jurusan ekonomi. Ya, padahal sebenarnya nggak pernah kepikiran mau masuk jurusan itu, dan nggak suka juga katanya. Iya. Jadi ya saya berterima kasih ya kepada guru-guru saya, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi, baik yang di Indonesia maupun yang di Amerika, yang mewarnai ya isi kepala saya. Memang pada saat SMA maupun SMP dulu ya zaman saya kurang tahu yang sekarang,
pelajaran ekonomi itu banyak menghafal, Mary. Saya nggak suka hafalan dan saya nggak kuat hafalan. Nah, karena itu nilai saya jelek. Karena sesuatu yang dihafal itu menurut saya tuh nggak bisa dilogika aja gitu, gimana gitu. Nah, tapi kemudian bapak saya menanyakan, karena saya pinter, kenapa mau ngambil jurusan IPS atau A3 waktu itu. Kenapa nggak IPA? Nggak IPA, karena mayoritas pada masuk ke IPA, apalagi SMA 3. Nah, kemudian tapi saya tahu apa yang saya tidak suka. Walaupun saya bisa, saya nilai saya fisika, kimia, biologi bagus, tapi simply nggak di situ gitu, hati saya nggak di situ. Nah, kemudian ke IPS saya juga kayaknya nggak demen, tapi saya tuh seneng sejarah, guru sejarah saya luar biasa, antropologi itu saya demen. Jadi hal-hal yang kayak gitu saya suka, karena itu ya ini bapak saya mungkin mikir agak khawatir ya, ini anak mungkin salah asuh atau Kenapa? Karena pinter biasanya itu ke A1 atau A2, kenapa ke A3 ke IPS, and then bapak saya bawa saya ke psikiater untuk tes tentang minat, bakat dan potensi kayak gitu. Bayangin bapak saya lulusan SMA loh. Ini zaman saya nggak enak begitu, itu sudah dibawa ke psikolog untuk kemudian oke deh, ini anak saya sebaiknya jurusan apa. Nah, mungkin yang sekarang ini psikometri ya, tapi zaman dulu kan saya nggak ngerti, kan nggak tahu. Bener, pokoknya saya suruh ngerjain tes, yuk kerjain aja gitu. And then keluar hasilnya, oh ya IQ-nya segini, saya lupa lah apa, pokoknya pinter gitu. And then habis itu diberitahu bahwa ini jurusan yang tepat adalah ekonomi umum. Apaan itu gitu, nggak ngerti saya, karena saya tahu bahwa pelajaran ekonomi yang ada di sekolah saya nggak suka, karena lebih banyak hafalan. Hari koperasi kapan, prinsip-prinsip koperasi, apaan gitu, gemeter saya. And then diberitahu bahwa itu ekonomi umum itu adalah inti dari ilmu ekonomi, Pak, karena nilai ini anak Bapak kuat di kuantitatif dan abstrak logik. Nah, jadi saran kami adalah ke sana gitu. Oke, whatever it is gitu kan. Nah, terus saya waktu Eptanas nilai saya paling tinggi memang mathematics 9,8 kalau nggak salah. Kemudian habis itu bahasa Inggris 9,6 gitu. Ya, IPS-nya atau ekonominya itu dapatnya 7,4 atau 7,8. Saya juga galau-galau gitu. Aduh gimana ya, tapi ya udah waktu ada tawaran untuk masuk ke UGM tanpa tes di ilmu ekonomi studi pembangunan, yang itu sebenarnya ekonomi umum yang menurut ibu psikolog tersebut, maka ya udahlah saya masuk deh, karena saya pikir ya kalaupun nggak cocok, saya kan orangnya nggak bisa terus-terusan mengerjakan hal yang saya nggak cocok, karena itu pasti saya udah berpikir tahun kedua mungkin saya akan pindah jurusan. Oh gitu. Iya. Karena sekali lagi ini saya nggak srek dengan ekonomi yang ada itu, tapi saya senang sebagian dari ilmu sosial. Dan kata si psikolog itu adalah ekonomi umum, yang unfortunately yang di SMA itu bukan ekonomi umum itu gitu. Nah, tapi ketika kuliah itu dia ekonomi umum. Nah, jadi benar-benar memang mengasah abstrak logik dan mathematics kita. Jadi kalau math kita buruk, jangan coba-coba jadi ekonom. Karena ya ketika di PhD apalagi, economics is about all models, mathematical models. Karena semua behavior masyarakat, kemudian apapun ya, game teori antara produsen dengan konsumen, rakyat dengan negara, itu semuanya dimodelkan. Jadi kita tidak mengenal angka dalam economics. Kalau di bangku PhD, all is about alpha, beta, theta, gamma, triple integral dan segala macam. Jadi sangat set teori, kita harus tahu tentang itu, the existence of solutions, karena belum tentu kemudian kita akan menghasilkan solusi yang optimal kayak gitu. Nah, jadi diasah bener abstrak logiknya itu. Gitu. Yang tadinya awalnya hafalan makanya nggak suka ya, tapi ternyata kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya kan, begitu saking kenalnya akhirnya jadi makin sayang, dan akhirnya bukan cuma S1 nih, tapi S2, S3, bahkan sampai PhD. Iya, ekonomi terus kayak nggak bosen-bosennya. Tapi even sampai sekarang aja saya masih belum banyak tahu tentang ekonomi sih. Banyak hal yang harus saya pelajari, dinamikanya luar biasa.
Jadi saya harus banyak belajar sih sama junior saya juga yang barusan selesai PhD. Mereka kan pasti fresh from the oven ya. Jadi kalau teman-teman di ekonomi UGM, Bapak Ibu dosen di sana ada seminar tentang research mereka, tentang PhD tesis mereka, itu saya berusaha, apalagi sekarang kan bisa online ya, berusaha untuk mengikuti dan belajar dari teman-teman saya yang jauh lebih muda dari saya. Mereka hebat-hebat sih. Selalu rendah hati nih Bu Denny. Kalau itu benar-benar saya nggak ngerti. Oke, nah tapi proses menuju ke sana sebenarnya ada banyak cerita unik ya, karena kan begitu akhirnya lulus dari UGM sempat kerja di Bappenas hanya dalam waktu 3 hari setelah lulus. Betul. Nganggurnya cuma waktu 3 hari doang. Betul. Udah langsung kerja. Betul. Gitu. Tapi setelah kerja malah pengen balik lagi ke universitas ngajar. Karena apa, nggak suka kerja atau lebih suka ngajar atau gimana? Waktu itu mungkin keinginannya sederhana sih, karena kalau di kementerian lembaga itu untuk beasiswa itu biasanya memang ada pada saat itu ya, itu ada senioritas, artinya antri. Karena beasiswa terbatas, jadi siapa yang katakanlah lebih senior dari kita masuk di kantor duluan daripada kita, dan mereka mungkin ya cukup memenuhi kriteria, kemudian mereka yang berangkat duluan. Sementara saya nggak cukup sabar dengan itu. Nah, saya rasa bahwa menjadi pengajar itu bisa kemudian lebih cepat karena itu lebih tergantung pada inisiatif pribadi. Kalau kita misalnya mau cari scholarship cepat, ya udah cari scholarship sendiri dan kemudian kita keluar dengan scholarship tersebut. Yang kedua ya mungkin saya sendiri juga tidak cukup sabar untuk menanti gitu ya, waktu yang begitu lama sementara haus dengan ilmu gitu. Kalau jadi dosen hanya bekal S1 zaman dulu ya kan nggak keren amat gitu kan, karena kayak mahasiswa kita kayak ngelihat kita, ya kamu berdiri di situ karena kamu lebih duluan datangnya daripada gue gitu kan. Tapi kalau sudah dengan S2, S3 itu maka kita akan lebih confident, dan itu menurut saya bagian dari tanggung jawab profesi ya. Kalau memang mau jadi pengajar ya PhD gitu. Karena kemudian deductive logiknya tentang ya, kalau dalam ekonomi sih saya pikir kalau master kurang ya, tapi untuk beberapa mungkin bidang studi yang lain lebih banyak praktikal ya di lapangan, itu mungkin jauh lebih bermanfaat karena setiap ilmu kan beda-beda. Tapi kalau ekonomik saya pikir memang PhD itu penting banget sih, apalagi sebagai pengajar. Apa kenangan yang nggak pernah dilupakan ketika menjadi anak perantau dan pada saat itu mengambil S3 PhD di University of Colorado ya? Di Boulder. S3 saya di Amerika, tapi S2-nya juga waktu itu di Amerika. Nah, waktu berangkat S2 ke Amerika itu adalah kali pertama saya keluar negeri. Not even Singapura. Oh iya. Udah langsung ke Amerika. Pertama kali lihat namanya paspor, visa dan segala macam itu hanya H-1 hari sebelum saya berangkat. Karena saya dari Jogja, saya dinotifikasi oleh Fulbright Foundation di Jakarta untuk berangkat itu mungkin H-3 kalau tidak salah. Jadi ya udah deh, habis itu kemudian diberikan paspornya dengan sudah ada visa di situ, dan kemudian dengan uang saku untuk kemudian berangkat, ini udah ada tiketnya gitu. Nah, jadi itu kali pertama saya keluar negeri dan langsung perginya ke Amerika sendirian, orang kampung, nggak pernah keluar negeri. Nah, jadi waktu itu jumlah Fulbright Scholars ada 14 orang kalau nggak salah, saya sendiri yang belum pernah keluar negeri. Jadi benar-benar orang kampung. And then ketika di sana biasanya master itu dari Fulbright memang 1,5 sampai 2 tahun, tapi saya bisa menyelesaikan master saya 1 tahun. Nah, tapi kemudian masih ada rasa penasaran, ini Mer, kok cepet banget sih, tahu-tahu sudah master aja deh, kok kayaknya baru pemanasan gitu kan. Jadi kayak lempeng-lempeng aja, baik aja, walaupun ya waktu di Illinois Urbana-Champaign itu kampusnya Bu Sri Mulyani juga, satu kelas itu yang selesai 1 tahun di program itu cuman saya, karena saya mengambil SKS-nya memang jauh lebih banyak daripada teman-teman saya. Nah, memang sengaja ngebut dengan plan waktu itu Fulbright barangkali akan memberikan scholarship buat saya untuk tahun keduanya. Saya mau mengambil master di bidang matematika, supaya itu menjadi bekal buat saya supaya nggak gagap pada saat PhD di economics nanti. Karena saya tahu mathematics ekonomi saya itu biasa saja. Saya tahu matematika yang dibutuhkan untuk bisa mendigest di level PhD, dan saya tahu matematika saya di S1 maupun SMA gara-gara saya A3 nggak cukup. Jadi probability saya untuk gagal di PhD itu akan
besar kalau saya tidak membekali diri dengan matematika. Karena itu saya harap bahwa dengan saya menyelesaikan 1 tahun lebih cepat, tahun kedua siapa tahu Fulbright mau kasih tetap saya oke deh kamu tetap jatahnya 2 tahun, toh yang lain juga 2 tahun kan itu kan duitnya sama. Betul. Tapi saya dapat 2 degree. Saya berharap gitu. Fulbrightnya nggak mau. Ya udah, ketika Fulbright nggak mau, ya udah deh saya kemudian daftar aja untuk PhD karena kebetulan ada slot dari UGM yang tidak digunakan oleh salah seorang dosen senior. Tapi kemudian ini siapa nih yang harus dikirim gitu. Nah akhirnya kemudian karena saya sudah posisinya di Amerika waktu itu, tinggal menyelesaikan 2 courses di summer. Untuk fall semester bisa ngejar nggak Deni? Kamu cari deh supaya kemudian lanjut. Jadi saya nggak istirahat sama sekali tuh, master langsung boot gitu. Karena summernya saya masih ngambil kelas 2 untuk completed my degree, master's degree. Nah kemudian begitu saya selesai master, saya masih inget tuh selesai ujian mata kuliah itu dalam waktu 1 minggu saya harus pindah ke kampus lain di Colorado Boulder. Itu untuk kemudian memulai program Math Camp, namanya Mathematical Camp, selama 3 minggu. Wow. Jadi memang di PhD di sana kita mulai 3 minggu terlebih dahulu, itu setiap hari Monday to Friday itu kuliah kalau tidak salah 4 jam untuk matematika di drill ya. Iya benar. Wow. Karena mungkin juga dari program mungkin tahu bahwa mathematics yang dibutuhkan untuk digest itu sangat tinggi gitu. Nah, jadi saya harus segera bergerak ke Boulder untuk kemudian ngikut math camp tersebut. Nah, alhamdulillah lulus ya, karena kalau nggak lulus harus ngambil kredit di Department Mathematics, painful banget kan. ambil Calc 1 kalau enggak. Enggak deh, saya nggak mau. Accelerate 3 minggu itu ya diselesaikan. Bener, karena kalau yang ngambil itu berarti kan memakan kredit kita tuh, unless kita mau ngambil 4 courses. Kalau ambil 4 courses di PhD level itu kan sudah 3 courses aja udah mau gitu, apalagi 4 courses dengan 1 course itu Calc 1 di Department Mathematics, OMG gitu kan, no way gitu. Lebih baik saya kemudian habis-habisan aja untuk math camp ini. Nah akhirnya saya ke Boulder itu. Nah di Boulder saya 6 tahun nyelesain PhD. Jadi very 6 tahun? 6 tahun, masternya 1 tahun, PhD-nya 6 tahun. Karena kalau di US sebelum bikin disertasi kita harus menyelesaikan 30 kredit teori dulu, baru kita kemudian dapat our candidacy. Nah dan sebelum kepada our candidacy itu ada preliminary exam yang itu biasanya berguguran di situ. Jadi satu angkatan waktu itu 18 orang, sampai saya 6 tahun itu saya lulusan ketiga di angkatan saya. Jadi dan saya waktu itu nilainya jelek gitu, di tahun pertama itu drama lah, nangis terus gitu. Padahal kan udah berprestasi, juara, masternya aja completed 1 year and the first orang pertama yang menyelesaikan dalam waktu 1 tahun. Segitu susahnya di PhD sampai harus 6 tahun kah? Kenyataannya kayak begitu gitu. Karena saya mungkin nggak terlalu pintar. Jadi ya itu yang bisa saya lakukan ya. Jadi waktu saya di tahun pertama ya nangis-nangis begitu karena dengan segala effort yang saya lakukan kok kayaknya belum efektif untuk bisa mendongkrak nilai saya. Jadi di semester 1 saya mengambil microeconomics 1, kemudian macroeconomics 1, dan kemudian ambil statistik 1. Itu untuk microeconomics itu ada midterm 1, midterm 2, dan final exam. Midterm 1 nilai saya 37,5 dari 100. Dan kemudian sama dosen ditulis itu namanya dari yang paling tinggi sampai paling rendah dan dibagi grade-nya. Saya termasuk dari grade kedua tapi hampir paling bawah. Nah, jadi kelas menengah bawah. Itu saya. Stres banget karena apa? Saya udah belajar, nilai saya kenapa masih segini ya? Dan belajarnya tuh nggak tanggung-tanggung kayak orang gila lah. Nah, terus habis itu masih stres dengan ini hasil midterm exam yang pertama. Saya kemudian mendapatkan hasil midterm exam yang pertama untuk kelas makro, ekonomi makro. Itu nilai saya 37 dari 100. Stres lagi. Ini gimana, saya bagaimana bisa lulus ya dengan begini? And then saya ketemu sama dosen saya tanya, kalau nilai saya misalnya untuk midterm kedua let's say 67, saya sampai konservatif banget, udah 67 aja deh gitu. Yang penting batas lah, lewat batas. 2/3 gitu ya, 67, dan di final exam mungkin juga 67, apakah saya akan lulus ya, will I pass the course ya? Dan dosen saya bilang, I don't want to answer
your question. Dia pingin kemudian yang pasti strategi belajar kamu mungkin salah gitu. Tapi kalau kamu need help, itu see me during office hour. Nah, jadi strategi belajarnya mungkin salah. Dan saya mencoba untuk refleksi dan melihat cara belajar saya. Terus saya berubah sama sekali cara belajarnya. Yang semula mungkin belajarnya kenceng tapi simply tidak cukup kenceng gitu. Jadi sejak saat itu, sejak midterm exam 1 yang itu wake up call, saya belajar sehari 14 jam, Mary. Seriously. Saya ambil bus, itu ingat saya selalu pukul 7.30 pagi, saya pulang itu pasti bis kedua dari yang terakhir, yaitu pukul 11.15 malam. Wow. Dan seharian itu saya di kampus dan cuman beberapa sama teman-teman itu, kemudian di kampus, di library belajar tiap hari, kemudian pulang, including weekend saya itu belajar karena saya nggak pintar. Jadi kalau kita nggak pintar atau ya harus kerja lebih keras, itu sudah nature. Bukan kemudian kita ngiri sama orang-orang yang pintar kok bisa pintar, ya udah kalau kita susah atau ya kita harus kerja jauh lebih keras gitu. Nah kemudian habis itu saya pokoknya menyelesaikan semua pelajaran yang diberikan oleh dosen itu H-2 minggu. Habis itu tuh yang namanya textbook itu harus sudah selesai, pokoknya H-2 minggu dari ujian itu, buku, textbook pertanyaan di belakang itu harus saya sudah kuasai semua. Tidak saatnya membuka buku teks untuk membaca H-2 minggu, bayangin deh. Kalau di Indonesia kan kebut semalam. Iya, mati ya. Di sana buku harus sudah dikuasai H-2 minggu. Terus 2 minggunya sebelum ujian latihan soal-soal. Karena latihan soal-soal bukan soal-soalnya aja yang harus dikalahkan, tapi waktu. Jadi ujiannya di sana kan 1 jam 15 menit close book dan soalnya 3. Soalnya 3 semuanya modeling. Kalau kita kemudian memodelkan aja sudah salah dan menderivasi mathematic statementnya itu kemudian tidak bisa cepat, yang the clock is ticking and then the game is over. Nah karena itu saya harus kemudian derivasi itu cepat banget gitu, karena bukan lagi di otaknya udah pindah di tangan nih. Kalau saya ada problem statement itu triple algebra kayak begini, then bagaimana solve substitute here and there itu sudah udah kayak begitu, itu yang terjadi. So setelah itu kemudian di midterm exam kedua skor saya sudah mulai naik ke 67, and then di final exam saya nilainya yang tertinggi di kelas. Jadi dari situ itu kayak deh, saya jadi tahu the level of commitment yang dibutuhkan untuk yang namanya itu belajar, untuk bisa kemudian memang kita harus kemudian push terus kepada frontier yang dulu mungkin kita tidak pernah terpikirkan kita mampu di level itu. Nah ternyata kultur belajar yang kayak begitu selama 6 tahun di PhD itu membentuk saya, Mary. Karena itu ketika saya kembali ke kampus dan saya mengajar di UGM, semua mahasiswa saya bilang, Bu Deni itu killer gitu. Baik sih tapi killer gitu, dan menuntut terus. Disiplin kan memang harus seperti itu kan, dan mendisiplinkan. Saya memang menuntut, karena saya pingin anak-anak saya pintar. Saya pingin mahasiswa saya pintar dan lebih prepared daripada saya. Karena itu saya harus memberikan sebanyak yang saya bisa. Ketika memang waktu itu memang ada mahasiswa yang mungkin berat banget untuk kejar dengan speed saya bilang, coba deh you Google untuk Department Economics undergraduate program dari MIT atau Harvard. Cek textbooknya sama nggak sama kalian punya? Sama Bu, kemudian lihat itu silabus dia. Dari meeting ke meeting, how many meetings yang mereka miliki, dan kemudian speednya sama kita. Mereka lebih cepat, Bu. Exactly. Kalau mereka lebih cepat, kamu saya ajak secepat ini aja sudah ngeluh. Gimana lu mau sepintar mereka? Ya nggak bisa lah. Saya bilang gitu. Dan gak ada ujian tuh yang sama kalau soal saya. Anak-anak makanya, lu percuma lah belajar yang dulu-dulu tuh, atau itu jawabannya gini, gua flip sedikit aja lu sudah lost in direction. Nah, yang pasti harus kemudian karena pakai logika, bukan bisa ngafalin. Bener. Nah, kayak begitu. Jadi saya kemudian berterima kasih sama proses yang berat itu yang membentuk saya, sehingga kemudian itu menjadi bagian dari hidup saya. Yang itu harapan saya itu bisa saya turunkan, saya ajarkan kepada sekeliling supaya mereka juga
tadi, jangan gagal seperti saya. Yeah. Mereka bisa lebih hebat daripada saya. Iya, iya. Ada banyak pembelajaran yang sebenarnya saya dapatkan dari sharingnya Bu Denny tadi ya. Jadi pertama menurut saya yang paling penting adalah the questions that we ask ourselves gitu. Pertanyaan yang kita tanya kepada diri kita sendiri gitu. Satu hal yang menarik karena ketika Bu Denny waktu itu dapat nilai 37 ya dari 100 gitu kan. Tapi pertanyaan yang Ibu Denny tanyakan misalnya gimana caranya supaya saya bisa dapat 67, gimana caranya supaya saya bisa dapat lebih gitu. Nah karena kita bertanya seperti itu, karena Bu Denny tanya seperti itu, makanya dapat input, dapat masukan, mungkin cara belajarnya, strateginya. Nah banyak orang mungkin pertanyaannya salah, dia nggak nanya gimana cara bisa lebih, tapi kenapa ya kok gue gagal terus, karena mungkin saya ya intinya pertanyaan-pertanyaan menyerah yang akhirnya ya itu yang mengkonfirmasi dia untuk gagal gitu. Itu pertama pertanyaan. Terus kedua yang menarik, ketika waktu itu profesornya bilang mungkin strateginya yang kurang tepat. Ya itu benar banget sih ya, karena kadang-kadang kita kerja ya tapi kalau strateginya salah ya nggak akan ada hasilnya juga. Betul. Iya. Jadi sama-sama 14 jam belajar, tapi kemudian caranya salah. Pada saat itu mungkin preparation saya tidak sekuat yang setelah saya tahu polanya tadi, yaitu H-2 minggu tidak boleh lagi buka textbook. Dan itu artinya apa? Kalau tidak boleh lagi buka textbook, artinya kan saya belajarnya untuk ujian itu sudah saya prep pada H0. Betul. Apapun yang dosen kasih, bukunya apa, itu kemudian langsung dikuasai secepat-cepatnya. Sehingga pada H-2 minggu itu selesai. Level komitmen itu, karena kita sukanya kan menunda. Betul. Kalau bisa besok, kenapa sekarang? Salah. Dan mungkin 2 minggu itu cukup kok. Mungkin orang masih mikir kayak itu 2 minggu untuk belajar gila cukup. No, nggak cukup. Nah, dan tadi itu ketika saya kemudian menyelesaikan 6 tahun itu dan saya lulusan ketiga, dan merasakan dulu itu susahnya, dan teman-teman saya tuh pinter bener, Mary, asli pinter. Jadi saya satu-satunya orang Indonesia di kelas. Teman saya itu 6 dari China, 3 dari bekas Soviet. Jangan tanya math mereka deh ya. Itu saya nggak tahu, itu dewa semua lah. Jadi ada yang kadang kala teman saya itu si Azim Sadikov masih hafal karena saya benci sama dia, orang karena terlalu pintar. Kalau bisa saya obatin dia supaya sakit perut atau. Jadi dia tuh agak ngantuk-ngantuk gitu. And then itu mata kuliah kalau nggak salah economic development atau apa gitu. And then dosennya bicara tentang modeling gitu. Terus habis itu saya konsentrasi penuh nih. Dosennya tanya apa? Itu dia tanya pada general class ya. Itu saya berpikir keras. And then dia mungkin lihat si Azimnya agak ngantuk. Azim, do you have any opinion? Dan Azim itu kayak kebangun gitu, terus dia tuh ngomong jawab tuh bener tuh. Kesel banget gue. Masa dia tidur sambil mikir? Kesel banget saya. Jadi mereka pintar-pintar banget. Kemudian orang Thailandnya 3, orang Korea 1, Meksiko 1, jadi dan Amerikanya 3, saya sendirian. Itu ketika saya masuk tahun pertama dengan susah payah seperti itu dan bertahan, akhirnya lulus preliminary exam yang pertama. Dan itu kalau bahannya disusun itu Mary lebih tinggi daripada badan saya. Wah, masa tahun pertama asli. Itu persiapannya untuk preliminary exam 2 bulan. Saya 2 bulan penuh itu setiap hari ke library. Hanya untuk lulus preliminary exam, karena itu yang paling mengerikan. Karena mau GPA kita di semester 1-2 itu 4, tapi kalau preliminary examnya kita gagal dan itu tidak ada nama, hanya nomor kode supaya dosen yang menilai tidak teringat dengan past performance. Jadi betul-betul pada saat exam itu bagaimana kita bisa berhasil menjawab. And then ya intinya adalah saya lulus di situ, dan di akhir saya wisuda ya saya kemudian ada penghargaan gitu 2, nama saya terukir di ruang seminar dari Department Economics karena penghargaan menjadi student teaching. Saya mendapatkan penghargaan Student Teaching Award, dan satunya lagi adalah tesis research award. Jadi ya alhamdulillah jelek-jelek gini ketika si bodoh ini kemudian ketika meninggalkan kampus di US, yang paling berat kawah Chandra di muka buat saya itu kemudian saya ya menggoreskan prestasi lah. Itu alhamdulillah banget, nggak nyangka sih. Jadi seneng lah pokoknya usaha keras saya kemudian ada hasilnya gitu. Bukan hanya usaha kerja keras, tapi juga komitmen yang luar biasa yang harus tetap tangguh dalam prosesnya. Betul. Dan akhirnya semangat itulah yang mungkin terbawa sehingga ketika Ibu Denny dipercayakan untuk mengepalai Kartu Prakerja, dan ini proyek yang luar biasa yang pastinya tidak mudah, tapi ya karena mungkin
memang udah mentalnya tangguh, kuat, selalu cari strategi dan komitmen, dan akhirnya itu bisa berubah menjadi kartu prakerja sekarang? Yang pasti kerja kerasnya itu pasti kebawa ya. Saya ngerasa bahwa saya kerja kayak begini mungkin itu dibentuk dari dulu itu 6 tahun kerja keras seperti itu. Tapi di sisi yang lain adalah juga banyak hal yang diperjuangkan ya dalam program Kartu Prakerja ini, terutama di masa pandemi. Dan itu adalah saudara-saudara kita. Dan mereka tuh nyata, mereka bukan numbers. Kalau kita bicara poverty atau curve, tapi ketika kita bicara pandemi dan dampaknya, tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kemudian pendapatan itu berkurang 2/3, itu nyata. Ketika orang kemudian cemas karena tidak bisa membayar cicilan yang mereka sudah komitmenkan dulu-dulu, cicilan rumah, kemudian cicilan kendaraan, elektronik, atau kemudian mereka sudah ingin membangun rumah tangga, atau mereka sedang menantikan buah hati yang pertama, membayangkan pendidikan mereka, uncertainty itu loh, itu nyata. Karena itu ya ketika diberikan amanah dan saya menerima amanah ini, ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau saya kemudian gagal melaksanakan tugas ini, maka tadi orang-orang yang itu bukan numbers, itu pasti akan susah. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu secepatnya. Nah, yang penting di sini yang berbeda dengan PhD adalah kalau PhD mungkin itu individual performance ya. Kalau saya sekarang ini adalah bagaimana teamwork. Kita bisa membentuk tim secepatnya, dan membentuk tim cepat itu penting banget. Sekarang saya jadi ngerti bahwa ya orang baik semoga aja menarik orang baik yang lain. Jadi ketika waktunya itu sangat mepet dan kita butuh untuk kemudian punya teman-teman inti yang melaksanakan ini itu, dan mereka padahal belum menjadi pegawai prakerja, artinya belum dapat gaji dari prakerja, tapi kemudian mereka dengan sangat ya mudah ya mengulurkan tangan untuk membantu. Itu menurut saya bukan hanya reputasi kita yang baik, yang moga-moga itu menarik mereka, dan misi dari program Kartu Prakerja juga, tapi juga saya pikir blessing dari langit ya. Kalau itu tidak diberkati Tuhan ya kita mau ngapain ya kayaknya juga pasti nggak bisa berhasil gitu. Dan alhamdulillah kan masyarakat kemudian menyambut, dan saya lega banget. Survei dari Ipsos belum lama ini 2 minggu menanyakan 2 pertanyaan gede, yang itu satu-satunya mungkin yang membandingkan antara program bantuan yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi. Mereka menanyakan yang nomor 1, program apakah yang Anda terima dari pemerintah selama masa pandemi. Program Kartu Prakerja itu yang jawab persentasenya adalah paling tinggi. Kemudian yang kedua, dari semua bantuan yang diterima dari pemerintah, program manakah yang Anda paling rasakan manfaatnya? Prakerja juga yang paling tinggi. Nah, jadi dalam waktu yang sangat cepat 16 bulan kita kayaknya sudah kena di kulitnya rakyat, di hatinya rakyat. Saya pikir itu saya merasa ada gunanya saya hidup di dunia ini dan sekolah 6 tahun yang tadi itu ada gunanya kayaknya, Meli. Coba deh kalau saya mungkin nggak dipukulin sama dosen saya supaya lebih logical gitu, kalau membuat policy itu yang logical atau apa tuh mungkin gitu. Dan proses yang berat tadi itu yang tadi Mary sebutkan, ketika master kan 1 tahun ini kemudian PhD 6 tahun, itu membuat saya kemudian jadi insya Allah ya ini humble. Karena ada orang yang kemudian dari kesulitan itu apakah runtuh ataukah kemudian dia akan emerge. Apakah dari runtuh atau tumbuh? Kepompong jadi kupu-kupu ya. Saya berharap jadi kupu-kupu, bukan kupu-kupu busuk ya. Ya jadi kupu-kupu betul, untuk kemudian ya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, dan sekali lagi ya humble itu. Karena ternyata sehebat kamu apapun ada yang lebih tinggi lagi, ada hal-hal yang kamu nggak pahami, nggak kuasai dan segala macam. Bertemu dengan teman-teman saya yang pintar-pintar tadi yang saya bilang dari Cina sama bekas Soviet itu pintarnya minta ampun, saya juga heran tuh orang makannya apa gitu. Tapi ya sekali lagi ada orang yang kemudian melalui kesulitan dia jadi sombong, tapi insya Allah lah saya juga pingin Mary kalau melihat saya udah mulai sombong ingetin nih ya, kan kamu punya nomor HP saya atau apa, karena saling mengingatkan itu baik, dan mengingatkan tandanya sayang. Jadi jangan sampai saya lupa diri deh dari katakanlah keberhasilan demi keberhasilan, atau ketika mengatasi rintangan bukannya bersyukur dan belajar dari
ya segala macam proses yang sulit itu dan menjadi lebih humble, tapi ada orang yang malah jadi sombong. Dan saya nggak mau yang tipe yang seperti itu sih. Kita harus sama-sama saling mengingatkan ya. Itu juga yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri, karena saya selalu percaya hidup itu kan pasti akan selalu ngasih kita ujian. Kalau pas kita lagi susah, ya kekuatan hati kita yang diuji. Tapi kalau kita sukses, ya kerendahan hati kita yang diuji, gitu kan. Masih rendah hati nggak, masih mau humble nggak, masih mau berproses nggak, gitu kan, dan seterusnya. Jadi ya tergantung ujiannya pasti berbeda-beda. Tapi ya itu ujian setiap tahap proses kita ya. Betul. Saya pikir semua orang ya itu ada proses naik turunnya. Semua orang, terlepas dari posisi kita apapun lah. Kadangkala kita katakanlah dengan kesederhanaan berpikir bahwa yang itu kayaknya enak ya. Enggak juga. Dramanya itu 1001. Tapi memang kita kan sekali lagi tadi ya, kadangkala ketika kita harus menjadi pemimpin, kamu harus kuat, kamu harus jauh lebih kuat. Apalagi ketika kemudian tim kamu sendiri bersandar pada kamu, atau kemudian mereka bertanya pada kamu. Jadi gitu. Ketika kita, ada kalanya saya nangis, tapi ketika saya nangis ya udah tutup pintu, nangis aja, teng gitu, habis itu keluar. Oke guys, gimana guys, kita ada masalah ini, pembohong deh. Padahal sebenarnya dramanya banyak banget, tapi ya harus kemudian cepat gitu ya, tidak boleh terlalu mengkonsum emosi kita. Jadi stability of mind itu sangat penting untuk seorang leader. Oke deh, karena kalau enggak kemudian kita terlalu dikuasai emosi dan kita tidak bisa berpikir logis. Bahkan untuk prioritize problem apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu, dan bagaimana itu dilakukan solusinya, itu nggak bisa mikirnya clear gitu. Jadi saya juga masih terus belajar, Mary, untuk mengatasi emosi, untuk kemudian lebih sabar, dan kemudian pakai kepala dingin seperti itu. Apa titik terendah yang pernah Bu Denny alami mungkin? Kalau titik terendah pada saat berproses kuliah ya 37,5 itu sampai hafal saya. Kalau di saat-saat pandemi ini mungkin? Kalau di saat pandemi ini mungkin titik terendahnya adalah ketika saya baru saja katakanlah menjejak, berusaha yang terbaik, tapi kemudian waktu itu di awal-awal program Kartu Prakerja banyak yang berpikir negatif tentang prakerja. Saya tidak tahu bagaimana katakanlah mengatasi misunderstanding dan pemberitaan yang luar biasa seperti itu, sehingga kemudian membangkitkan semua lembaga-lembaga pemeriksa. Saya hanya seorang ekonom biasa. Saya terpanggil untuk membantu masyarakat di masa pandemi ini dengan program yang saya yakini secara desain itu benar. Tapi kan desain itu kan sekali lagi deductive logic. Belum kita injek pada implementasi. Implementasinya baru jalan, kemudian ya terjadilah pemberitaan seperti itu. Di saat yang sama padahal ini masyarakat butuh, tapi di sisi yang lain berhenti, kalau kamu lanjut kamu salah. Jadi benar-benar helpless. Dan di sini ada yang mengatakan nggak butuh kita itu hero, karena kalau kita jadi hero untuk membantu masyarakat, tapi ujung-ujungnya kita yang kemudian dianggap salah karena aturan anggaran negara dan segala macam, walaupun kita tidak mengambil 1 rupiah pun itu bisa salah. Jadi pada saat itu benar-benar menurut saya, ini di satu sisi nggak tahan ngelihat penderitaan masyarakat, mereka butuh segera yang 600.000 kali 4 itu. Di sisi yang lain saya nggak bisa sekedar mengucurkan ke sana, karena ya itu tadi things can happen. Jadi saya harus hati-hati di situ, merasa kemudian helpless, ingin menolong tetapi tidak bisa menolong. You punya power tetapi you merasa powerless. Saya pikir semua pejabat publik mungkin merasakan itu, titik terendah itu. Apalagi pada saat itu juga ketika beberapa teman inti gitu ya, itu juga kemudian agak gamang karena mereka dari sektor swasta. Kita kalau dari sektor swasta, uang itu terbatas, tapi yang penting adalah dioptimalkan hasilnya. Kita terbiasa agresif dan berani untuk eksperimentasi for results. Tapi kalau government itu kita nggak bisa melakukan itu. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Harus accountable ya. Iya, dan accountability-nya itu berbeda. Jadi saya tahu apa sih yang harus dihadapi
dengan segala macam katakanlah prosedur, dan kita harus tertib prosedur. Walaupun niatannya baik, tapi kalau prosedurnya kemudian dilanggar, itu kita bisa kemudian kena masalah. Dan kita tidak pernah kan, Mary sebagai seorang profesional PhD, kamu mau bantu masyarakat, tapi kamu tidak pernah berpikir dalam metrik resiko yang harus resiko. Oke, lelah, sebelin sama netizen, kemudian ini disalah mengerti, ya kan? Tapi kalau resiko kemudian sampai dengan berhadapan dengan penegak hukum, apalagi kita tidak mengambil uang itu. Nah, tapi sekali lagi ini hal yang saya harus pelajari, dan saya ingin belajar cepat, dan saya ingin untuk juga tetap selalu diingatkan. Dan saya berterima kasih banget bahwa banyak sekali teman-teman termasuk dari penegak hukum juga yang kemudian juga memberikan masukan-masukan, supaya kemudian deh, kita pingin cepat, kita pingin bantu masyarakat, tapi tetap dalam koridor yang itu sesuai dengan aturan negara, seperti itu. Dan bagaimana cara Bu Denny tadi bangkit dari masa-masa sulit itu, dari segi menjaga hati ya, dan tangguh, karena kan again orang punya pilihan mau rapuh tadi atau ya tumbuh dan tangguh. How do you get up? Saya sih kembali kepada misi hidup ya. Saya pikir tidak ada suatu kebetulan saya memimpin tim ini prakerja, dan sekonyong-konyong pandemi itu terjadi. Pandemi itu pada saat menyusun desain kebijakannya itu tidak ada dalam metrik kita, kan tidak ada yang memprediksi adanya pandemi gitu, apalagi si Delta ini, tidak ada yang namanya itu. Nah, kemudian saya diajarin di kampus bahwa sebuah kebijakan itu harus merespon kebutuhan masyarakat. Sangat lucu ketika masyarakatnya butuh A, kemudian tidak bisa karena prosedur tetap pada B. Itu kemudian terjadi mismatch, dan kemudian anggaran yang dikeluarkan untuk hal yang mismatch itu sebuah kesia-siaan, pembuangan sumber daya. Nah, karena itu secara desainnya udah bagus, tapi kemudian mau diimplementasikan seperti itu, dan saya kemudian diminta untuk untuk menjadi kepala atau pimpinan dari pelaksana ini di lapangan. Yang membuat saya bangkit sekali lagi dan terus bertahan itu adalah ya purpose hidup saya. Kayaknya purpose hidup saya itu ya kayak begini, kamu belajar ekonomi, negara Indonesia seperti ini, masyarakat lagi seperti ini, ilmu kamu itu punya manfaat ketika kamu punya power, ketika kamu ada di posisi yang sekarang, kamu bisa berbuat banyak dan make difference dan create impact. Karena itu ya udah bertahan. Terus gimana caranya untuk mengklarifikasi itu semua misunderstanding yang terjadi? Ya udah lempeng aja, dan kemudian transparan, jelasin terus, dan kemudian kolaborasi dengan semua pihak. Semua pihak. Dan dalam hal ini saya harus bilang tadi ya, bahwa kita tuh sukses gak bisa sendirian. Begitu, kalau tadi kuliah sendirian, tapi begitu yang kayak begini, humility itu penting. Karena kalau kita kayak sok-sokan begitu, orang gak akan bantu. Tapi kita harus kemudian juga clear, dan kemudian menjadi sosok yang bisa dipercaya, bahwa misi kita itu baik, tapi kemudian bantu kami untuk membantu masyarakat. Nah, kolaborasi dengan banyak pihak, terutama adalah tim Kemenko Perekonomian, tim Kemenq, kemudian dari Sekretariat Negara, dari Sekap, dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Saya konsultasi berkali-kali dengan Jaksa Pengacara Negara, karena ini untuk legal opinion. Saya boleh nggak ke kanan, saya boleh ke itu, dunia lain yang saya nggak pernah pelajari sebelumnya. Tapi inilah dunia public policy. Saya harus kemudian makin rajin untuk berkomunikasi dengan publik dan seterusnya. Padahal waktu itu saya masih ingat April itu tim saya hanya 15 melayani April tahun lalu. Melayani 5,5 juta orang. Dana 20 triliun. Itu waduh ngeri banget dah itu. Cuman ya alhamdulillah sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Nah, dalam hal ini tim terutama adalah engineers ya, tim teknologi, tim operasi itu betul-betul itu memasang sistem yang kemudian bisa benar-benar istilahnya mengawal duit itu yang 600.000 itu benar-benar pergi kepada yang benar-benar membutuhkan atau yang berhak. Bahwa si A ya itu yang pemilik rekeningnya itu. Nah, kemudian kalau si A itu ternyata rekeningnya tutup atau rekeningnya lagi diblokir, itu duit benar-benar kembali ke negara utuh juga. Jadi setiap duit yang tersisa walaupun itu 50 perak, 1 perak itu kembali kepada negara. Jadi sistem yang dibangun itu sangat-sangat transparan, sangat-sangat akuntabel, sehingga as time goes by dengan kita berkomunikasi terus dan terus transparan,
kemudian ya masyarakat kemudian jadi ngerti, oh prakerja itu modelnya kayak begitu, oh prakerja itu ternyata uangnya betul 600.000 itu nyampe, oh ya ada dashboard yang itu transparan. Nah transparansi itulah yang kemudian membuat publik menjadi confident apa yang mereka tidak pahami dan mereka sempat galau berasumsi di tahun lalu itu kemudian menjadi berangsur-angsur itu menghilang gitu. Dan hasilnya juga sudah banyak yang nyata. Saya juga mendengar banyak banget kisah-kisah yang sangat menggugah hati. Jasa cleaner bisa jadi penyiar, bisa bisa mengubah hidupnya dan mengubah profesinya karena dia mengupgrade dirinya dan terus belajar di lewat prakerja. Betul. Salah satunya. Kalau topiknya Mary waktu saya diundang ini from zero to hero, yang saya pikirkan itu adalah anak-anak prakerja itu, karena mereka lah the real heroes. Bahwa mereka coming from different backgrounds, have very modest ya backgroundnya, terus kemudian mereka mengambil secara mandiri opportunity yang dibuka oleh pemerintah lewat program Kartu Prakerja, terus habis itu mereka mengambil pelatihan yang sesuai dengan katakanlah minat bakat dan potensi yang akan mereka kerjakan dan kemudian mereka melakukan. Yang susah itu kan melakukan. Orang suka berlatih belajar tapi nggak berani praktek, nggak pernah kemudian benar-benar berani nyemplung ke situ, menekuni itu, berlatih dan gagal bangkit lagi itu nggak banyak orang yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang membuat prakerja itu berhasil adalah sobat-sobat prakerja itu sendiri. Kisah-kisah suksesnya itu wah luar biasa. Yang tadi Mary sampaikan, ada juga yang tukang ya bangunan, kemudian sekarang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi karena belajar K3, dia menjadi pengecek tower namanya telekomunikasi. And then ada juga yang tadi seorang cleaning service di Ternate, sekarang sudah menjadi kerja di MCR dan juga bisa menjadi jurnalis di lapangan karena mengambil pelatihan jurnalisme dan pelatihan editing video gitu. Nah, yang tadi malam saya bertemu dengan salah satu alumni prakerja, dia alumni dari salah satu universitas swasta di Kalimantan Selatan. Kemudian dia ke Jakarta untuk bekerja, tapi waktu itu belum ada pekerjaan, cari kerja, and then pandemi terjadi. Habis itu dia mendaftar program Kartu Prakerja di Gelombang 2, dia dapat, terus dia mengambil pelatihan coding. Nah, selama 30 hari penuh, dan setelah dia mengambilnya itu bulan April, kemudian 1 bulan penuh dia ngambil, and then bulan Juni dia itu apply dan dia menggunakan sertifikat coding dia itu, dan dia satunya lagi mengambil programming Android. Jadi dia ambil 2, coding sama yang satunya programming Android. Sertifikatnya disertakan untuk mendaftar kerja, dia dapat kerja di bulan Juni. Bayangin dari April ke Juni. Pendek banget. Sekarang baru tahu saya si anak itu, tadi malam dia cerita, sekarang dia kerja di anak perusahaan Pertamina. Sebagai programmer. Jadi yang benar-benar buta nggak tahu programming, otodidak belajar langsung eksekusi gitu kan. Dia kampusnya waktu di Kalimantan dia cerita bahwa dia memang belajarnya IT, tapi kan kampus juga beda-beda kualitasnya, pembekalannya untuk aspek teknis ya, itu mungkin juga beda-beda. Nah, dari pelatihan prakerja itu memang yang ditekankan adalah pelatihan-pelatihan sifatnya praktis. Mungkin nggak sophisticated, rigorous gitu, enggak, tapi praktis. Nah, dari yang praktikal itu pertanyaannya adalah dipraktekkan nggak? Karena sebenarnya yang penting adalah itu baby step dulu, baru kemudian kita tekunin lama-lama gitu kan, meningkat. Nah, jadi intinya itu kita tuh infuse yang namanya virus baru yang namanya belajar. Karena 90% dari angkatan kerja kita tuh nggak pernah ikut pelatihan sesuai dengan studinya BPS. Jadi nggak pernah ikut pelatihan sebelumnya. Artinya adalah begitu lulus ya modalnya adalah ijazah. Tidak ada sebuah dokumen atau beberapa dokumen yang itu mensinyalkan skill maupun karakter kita. Kalau kita punya 5 certificates, mungkin orang akan masih sanksi apakah kamu betul-betul menguasai 5 skills. Tapi at least 5 sertifikat itu mensinyalkan bahwa karakter kita adalah seorang pembelajar, bahwa kita mau kemudian meluangkan waktu untuk ngambil kursus A, kursus B, kursus C, sehingga kita dan complete itu semua 5. Itu sudah karakter kan. Kalau mencari pegawai, seorang pembelajar atau yang stagnan, pasti kita pingin yang punya growth mindset. Exactly. Dan itu sebenarnya sertifikatnya prakerja itu signaling kepada itu. Saya nggak mau mengatakan bahwa kalau sudah punya sertifikat apakah benar-benar bisa, really bisa. Itu latihan kuncinya.
Ya, seperti itu. ya, tapi at least dia sudah meng-go through itu, berarti kan itu menunjukkan bahwa dia sudah mengikuti tahap proses pembelajarannya dan itu Persis. terukur ya. Persis. Itu terukur. Ya. Jadi Ya. pelatihan di prakerja ada pretest, ada post-test, kita sudah cek memang skornya teman-teman ini naik dari semula pretest itu rata-rata 59, sekarang 73. Dan itu secara statistik signifikan. Iya, Ya, bagus lah. Berarti Bu Deni sibuk banget nih, ada saat liburnya nggak sih? Kalau nggak kerja ngapain biasanya Bu Deni? Gimana cara supaya apa, kan orang juga butuh istirahat, butuh di restart dong, apalagi kan meeting to meeting. Wah, pasti banyak hal yang ada di pikiran, body and mind. Gimana cara untuk bisa tetap tetap sehat mental, sehat jasmani, sehat rohani? Sebenarnya gini sih, begitu ada secercah good news, apakah itu survei yang tadi saya sampaikan, apakah itu kemudian cerita sukses dari sobat prakerja yang baru kita dengar, itu tuh bisa menghilangkan semua kelelahan. Karena itu apa yang kita kerjakan itu kemudian kayak terbayarkan. Terus habis itu kita juga melihat tim kita happy, bekerja gitu ya, penuh dedikasi, semangat dan segala macam, dan fun, mereka masih bisa ketawa di antara penderitaan gitu ya. Itu buat saya adalah sebuah kegembiraan. Dan berada di sekeliling tim saya yang itu seperti sudah kayak ya teman-teman gitu ya, itu sebuah kegembiraan juga. Nah, jadi kalau untuk ya menyeimbangkan stres dan segala macam serta beban, saya pikir ya sebenarnya simple sih, tidur. Gitu, buat saya tidur yang penting. Kemudian yang kedua adalah ya punya hal yang normal lainnya aja, yang membuat kita itu tidak hanya selalu tentang pekerjaan. Dan itu ada sebenarnya teman-teman, itu sebenarnya bisa teman kerja kita juga gitu. Nah, terus yang lain adalah mungkin luangkan waktu, kalau saya sih di pagi hari ya, walaupun itu ya mungkin setelah sholat subuh gitu, ya cukup diem, nggak ngomong, nggak doa juga sih, cuman diem aja, tapi banyak batin yang kemudian bicara. Kadang-kala saya bilang tuh, ya Allah saya capek, temenin saya, capek banget. Tapi ya sekali lagi itu mungkin sudah jalan hidup yang Tuhan kasih, karena saya punya ilmu itu. Dan saya juga bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat. Ya, karena sebaik-baik orang kan yang memberi manfaat buat orang banyak. Dan kesempatan ini mungkin gak datang 2 kali, apalagi dengan pandemi. Umur kita gak ada yang tahu. Jadi ketika saya diberikan kesempatan ini, saya ingin gunakan semaksimal mungkin. Ayah saya sudah meninggalnya bagus. Orang Jawa bilang meninggalnya bagus. Dan saya yakin mungkin beliau ada di tempat yang bagus. Dan ketika orang tua saya, bapak saya meninggal, saya bilang sama saudara-saudara saya anak keempat dari 5, bahwa kita kangen sama bapak. Cara kita untuk bisa berkumpul dengan bapak dalam keabadian adalah ketika kita menjadi orang baik. Nah, jadi itu yang selalu saya ingat, bahwa saya ingin dalam keabadian itu berkumpul bersama dengan ayah saya, bersama dengan orang-orang baik. Ketika saya memberikan manfaat, saya nggak sempurna, saya orangnya jahat, Mary, galaknya minta ampun, tapi mungkin ya hal yang saya bisa kasih manfaat itu ya bisa jadi pertimbangan buat Tuhan. Kita semua merayu Tuhan, untuk kemudian barangkali bisa kita ditempatkan di tempat yang katakanlah cukup baik ya, karena saya bukan orang yang secara ritual juga bagus gitu, suka-suka ngaco gitu, ke kiri ke kanan, pendulum katanya, pendulum keimanannya kiri kanan. Jadi ya saya berusaha melakukan apa yang saya bisa lah untuk kasih manfaat buat orang banyak gitu. Ya itu yang saya rasa ya ini kali gunanya kamu sekolah tinggi-tinggi atau belajar ekonomi ya di sini gitu. Simpel. Terima kasih tapi Bu Deni sudah bukan hanya berbicara dari hati ya, tapi bekerja dari hati, dan itu sangat bisa terlihat sih, maksudnya seperti yang Bu Deni bilang, asalkan kita punya niat yang baik,
orang baik itu pasti akan meng-attract orang-orang yang baik juga. Insya Allah begitu. Insya Allah, dan pasti banyak orang juga yang pasti selalu mendoakan untuk bisa tetap kita jaga semangat, kita jaga misi yang baik ini. Gitu. Dan saya terus terang berharap sama karena tim saya sebagian besar adalah teman-teman di usia late 20s, early 30s ya. Yang semangatnya luar biasa, mereka tuh pinter-pinter banget deh Mary. Kemudian ketika saya mungkin kelepasan untuk menceritakan hal-hal yang itu nyata, sensitif gitu ya, dan quite challenging di sisi kebijakan publik, saya selalu mengatakan kalian harus kemudian kuat, kalian gak boleh takut dengan apa yang saya ceritakan ini, dan saya yakin generasi kalian akan lebih bagus daripada generasi saya. Kalian jauh lebih siap, kalian jauh lebih hebat gitu dengan segala macam network, teknologi, transparansi, inisiatif, options. Anak-anak sekarang itu kan punya banyak option. Jadi option to influence. Kalau zaman saya kan sangat terbatas. Nah, jadi ketika anak-anak mungkin mulai gentar ya dengan challenges di public policy yang begitu kompleks, karena ini tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal teknokrasi, tetapi pasti sosial, ekonomi, politik itu udah nyampur jadi satu. Jadi bagaimana kita kemudian bisa satu demi satu atasi dan kemudian mengerti stakeholders yang berbeda-beda, kepentingannya masing-masing, bagaimana kita menegosiasikan supaya kita tetap lempeng, tapi orang kemudian juga nggak tersinggung dan segala macam. Nah itu banyak hal yang harus kita kemudian pelajari dan telatenin. Nah, yang kadangkala buat teman-teman muda yang mungkin masih sangat ya hitam putih melihat dunia itu, wah capek banget ya, atau wah mengerikan sekali dan segala macam. Saya selalu mengatakan bahwa mereka jangan takut, bahwa kalian sekarang tahu lebih early. Saya berharap kalian kemudian jauh lebih kuat dan prepared daripada saya. Dan saya ingatkan juga sama mereka bahwa setiap generasi itu menyediakan pundak buat generasi yang lain. Jadi kalau nanti mereka juga di depan, berarti saya kan juga akan semakin jauh gitu. Nah yang terjadi adalah saya akan berusaha juga untuk tetap kemudian istilahnya membantu kepada adik-adik saya tersebut gitu. Jadi karena mereka sebagian besar dari sektor swasta, Mary. Jadi nggak ngerti beda dunianya ya. Iya, dunia pemerintahan, kebijakan publik, dunia hukum, dunia audit, dunia politik, birokrasi, very kompleks. Dan itu banyak mungkin hal-hal yang buat mereka ngapain sih kayak begitu, itu kan very stupid atau itu inefficient, itu kan sebenarnya nggak perlu dan segala macam. Tapi ya sekali lagi memberikan pengertian buat mereka bahwa this is what it is. Kita memang perlu untuk kemudian mengubah, tapi kita gak bisa frontal. Kita harus kemudian melakukannya deh sambil kita mengikutin, tapi kita juga kemudian akan influence supaya kemudian berubah begitu. Jadi ketidaksabaran barangkali ya, anak muda, saya juga pernah muda, sama. Itu kan sering gak sabar. Nah, tapi kalau kita terlalu tidak sabar dan kemudian banyak katakanlah membentur gitu, itu akan menimbulkan riak yang tak perlu. Jadi kita harus sabar, harus kuat gitu. Dan kemudian tetap aja lempeng. Orang Jawa bilang istiqomah aja deh gitu, udah jalan aja deh. Dan kemudian banyak-banyak teman, dan humility is very important. Karena kalau kita merasa hebat sendiri atau apa, orang akan sebel sama kita walaupun kita betul benar gitu. Jadi udahlah, jalan aja. Nggak usah susah-susah. Tetap rendah hati. Betul rendah hati. Kalau di pemerintahan itu saya pikir penting sih. Karena organisasi yang besar banget, elemennya juga banyak, nggak bisa sendirian. Kita akan dibantu banyak kementerian lembaga, pejabat-pejabat eselon 1, pejabat eselon 2. Kita butuh bantuan dari ormas, kita butuh bantuan dari media, kita butuh bantuan dari mana-mana lah. Jadi networking dan kemudian menjelaskan, harus sabar menjelaskan. Kemudian juga pinter untuk kemudian membawa diri ya di komunitas-komunitas yang berbeda. Kapan kita ngomong sama serikat pekerja, kapan kita kemudian ngomong sama mahasiswa di kampus. Jadi menjadi leader harus kemudian ya fleksibel dan kemudian cepat gitu ya untuk kemudian browse. Bisa menempatkan diri di tempat yang tepat dan kemudian pasteng gitu. Kapan kemudian kamu harus pakai baju,
I'm the number one, dan kemudian follow aturan saya. Kapan kemudian kita humble dan kemudian oke, saya butuh bantuan Anda, atau even ketika posisi kita kuat, disitulah kita kemudian kelihatan atau berusaha untuk merendah, tapi di mana posisi kita kadang rendah, kamu harus kemudian karena kadang ini kan juga main game juga ya, ketika kita lemah dan kita menunjukkan kelemahan, itu bisa kemudian menyebabkan kerentanan. Nah jadi sangat banyak hal ya yang saya pelajari dalam mungkin 10-15 tahun pengalaman hidup saya yang terakhir ini setelah PhD itu, kepada the real economics in action gitu ya. Karena saya orang kampus biasa dengan riset itu tentang evidence, right and wrong, dan terakhirnya pasti tentang ini adalah yang efektif enggak, dan kemudian mungkin ujung-ujungnya we recommend the government to do this and that. Itu tugas periset, pengajar itu kayak begitu. And then begitu masuk waktu itu di kantor wakil presiden atau di kantor staf presiden saat saya menjadi deputi ekonomi, kita itu menjadi policy maker, kita itu menjadi advisor. Jadi hanya mengadvise. Jadi temuannya studi yang benar dan buruk itu begini, jadi sebaiknya kita membuat kebijakan atau desain program tuh kayak begini. Itu adalah economist as advisor, as a policy maker. Dan itu biasanya nantinya ujung-ujungnya dituangkan akhirnya policy itu dalam instruksi Bapak Presiden, keputusan Bapak Presiden, atau kemudian payung-payung hukum, peraturan presiden, PP, UU, yang kayak gitu-gitu deh, gitulah yang gitu banget deh. Saya ngerti deh perasaannya karena saya juga pernah seperti itu, merasa seperti itu. And then habis itu yang sekarang saya lakukan, pemain lapangan, operator lapangan yang harus tunduk pada aturan-aturan tersebut untuk kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat, kulitnya masyarakat. Beda itu lagi. Challenges-nya beda lagi. Jadi di lapangan, dengan banyaknya stakeholders yang kita urus, interest-nya berbeda-beda, suaranya nyaring sekali karena semua punya akses ke media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu another challenge lagi. Tapi dari 3 jenis bidang yang saya lakoni selaku ekonom ya, riset atau kampus ngajar, policy, dan satunya adalah praktek, itu saya selalu belajar sih hal-hal baru, menemui hal-hal baru, dan dalam semua proses yang sulit-sulit itu ya, setiap tahap itu saya bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk belajar dan belajar. Dengan belajar itu, dengan makin banyak nggak tahu itu kan pasti kan akan rendah hati ya. Nggak mungkin lah kemudian kita hebat di semua ini, masih hanya ekonomi ini aja dunianya lain-lain ini, jadi aduh pusing banget deh. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi sekarang saya ngerti lah dunia lapangan itu. Jadi sekarang saya jadi pemain bola di lapangan bukan lagi ini sebagai pengamat, betul, pengamat yang itu ini bikin strategi persis atau kemudian sebagai coach yang ke kanan ke kiri itu enggak, saya langsung giring bola gitu. Jadi banyak hal yang menarik yang dipelajari sih. Terakhir nih, satu hal yang saya pengen bilang ke Bu Denny, memang tidak mudah, tapi biasanya nih kalau ada orang di ring tinju, wah yang di luar ring tinju pasti dia komentar, biasakan komentar, wah harusnya gini, harusnya gitu. Tapi bagaimanapun juga kita akan selalu respect adalah orang yang mau dan berani berada di dalam ring tinju. Karena yang di dalam ring tinju itulah yang memegang peranan yang paling susah, yang paling berat. Yang di luar cuma bisa komentar dan melihat dan mengamati, tapi yang benar-benar merasakan the true, real champion yang berani tetap ada di ring tinju itu. So it's not easy, tapi I really appreciate dari Bu Denny semua hal yang sudah dilakukan, dan hari ini pun juga masih mau hadir di sini, masih mau berbagi. Saya juga makasih nih Mary, semoga aja yang saya ceritakan di sini ada manfaatnya. Tapi yang disampaikan oleh Mary itu mungkin benar ketika orang itu punya kemampuan dan pilihan. Karena tidak semua orang punya dua hal itu.
Artinya begini, orang Jawa kan selalu bilang harus ojo rumongso biso tapi biso rumongso. Jangan merasa bisa tapi harus bisa rumongso itu sadar diri. Oke. Ada orang yang sebenarnya nggak mampu tapi dikasih jabatan, kemudian iya karena jabatan. Padahal jabatan publik itu kalau kita tidak benar-benar melakukannya dengan benar, itu berdampak kepada kemaslahatan banyak orang. Kalau itu seorang CEO mungkin yang berdampak satu perusahaan, tapi kalau itu adalah negara yang berdampak itu jutaan orang. Secara tidak langsung yang terdampak oleh kebijakan. Jadi kebijakan salah maka banyak orang yang terdampak, kebijakannya benar banyak orang juga yang terdampak, tapi dampaknya tinggal negatif atau positif. Nah, jadi kehati-hatiannya dan kedalaman pikir kebijaksanaannya ini berat banget memang di situ. Nah, jadi soal tadi ring tinju, ada orang yang memang yang tadi Mary katakan itu yang bagus adalah yang mau jadi petinju. Saya sebut di situ mungkin saya kalau ngobrol sama tim saya, ya kita ini warriors yang mau terluka, tertembak, tercabik-cabik gitu. Tapi memang ada yang mencari comfort. Nah, ketika yang mencari comfort itu salah atau benar ya? Saya tuh terus terang ya tadi melihat bahwa tergantung. Kalau kemudian dia sebenarnya punya potensi dan punya kemampuan untuk menjadi warriors tapi memilih comfort, ya itu so unfortunate karena masyarakat kita membutuhkan lebih banyak warriors. Nah, tapi memang karena resiko dan luka-luka tadi tidak semua orang siap. Nah, tapi ya disitulah memang kemudian kita diuji, dan barangkali disitulah Tuhan menguji kita untuk kemudian berani dengan lukanya banyak itu udah pokoknya maju. Nah, tapi memang ada orang yang memang nggak mampu, sehingga mereka mungkin bukan jadi penonton ya, mereka melakukan hal yang terbaik pada bidangnya masing-masing. Nah, jadi kalau menjadi periset ya periset yang terbaik, kalau menjadi pengajar yang terbaik, kalau menjadi tadi policy maker yang terbaik, advisor yang terbaik, tapi pemain lapangan juga pemain lapangan yang terbaik. Nah, masing-masing ini saya pikir ini ada resikonya plus minusnya, ada luka-lukanya sendiri. Itu pasti ya. Tapi memang kalau dalam konteks Indonesia atau yang pengalaman saya aja deh yang saya rasakan, memang yang sekarang ini itu lukanya banyak. Lukanya banyak, satu luka belum sembuh gores lagi gitu. Tapi ya karena kita bersama-sama dan kita percaya pada misi, kita nggak sendirian, dan saya tahu pasti sobat-sobat prakerja itu juga yang mungkin merasa bersyukur dengan bantuan atau apapun yang kita berikan. Doanya mereka semoga aja tuh yang ya cepat menyembuhkan luka dan membuat kita kuat. Dan saya berharap nih juga mengajak di acaranya Mary buat anak-anak atau adik-adik yang belajar sekarang di Fakultas Ekonomi dimanapun di Indonesia, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Karena negara kita Indonesia ini butuh pemikiran dan kerja keras dari para ekonom Indonesia. Masalah ekonomi kita banyak banget, tetapi saya harus mengatakan terlalu sedikit ekonom andal di Indonesia. Apalagi ekonom yang masuk ke ranah kebijakan publik, itu sangat sedikit, Mary. Jadi saya berharap teman-teman, sekali lagi adik-adikku ini, anak-anakku barangkali yang itu lebih tepat itu belajar yang maksimal dan kemudian segera siap. Karena the clock is ticking, resources bisa habis. Ya, kalian harus bisa jauh lebih hebat daripada generasi saya, lebih banyak warriors, sehingga kemudian lebih ringan ya untuk kemudian ini menjinjing tanggung jawab itu, memanggul tanggung jawabnya lebih ringan. Saya pikir itu. Amin. Kita doakan yang terbaik pastinya. Thank you sekali lagi Bu Denny sudah mau Mary berbagi dan sehat selalu. Saya doakan juga yang terbaik. Jaga kesehatan Bu Denny. Siap. Oke. Yes. Dan saya selalu percaya bahwa setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dan kisah dari Bu Denny hari ini bisa membawa pelajaran yang sangat berharga bagi kalian semua yang sedang menontonnya. So, apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,